Horas, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengarkanlah firman Tuhan yang saya bacakan untuk kita, tertulis dalam kitab Yeremia pasal 10 ayat 6. Demikianlah dikatakan, tiada seperti Engkau ya Tuhan, betapa besar Engkau dan besarlah namamu, karena sungguh perkasa. Tiada seperti Engkau ya Tuhan, betapa besar Engkau dan besarlah namamu, karena sungguh perkasa. Itulah kebesaran Tuhan, karena Dia sungguh perkasa. Karena itu jangan lagi ragu-ragu, jangan lagi bimbang untuk percaya kepadanya. Jangan seperti umatnya Israel. Sudah jelas bagaimana mereka bebas dari perbudakan di Mesir. Bagaimana Tuhan menyertai, menolong, memberkati mereka jalan 40 tahun di padang gurun. Tetapi mereka masih juga gagal paham mengenai kebaikan Tuhan. Bahkan tega lagi. Mungkin kita katakan si raja tega ya. Masih ada lagi di antara mereka menyembah berhala. Menyembah itu patung-patung ciptaan manusia. Itu sudah dikatakan di dalam 10 titah Tuhan itu ya. Satu di antaranya, titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Itu sudah jelas. Apa maksudnya? Yaitu kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Itulah diingatkan firman Tuhan kepada umatnya Israel dan juga kepada kita. Bukankah di era modern ini begitu beraneka ragam, banyak sekali, yaitu Allah atau ilah atau ya Tuhan-Tuhan ciptaan manusia ya, huruf kecil ya. Tuhan huruf kecil, Allah huruf kecil, yaitu ciptaan manusia. Dengan kata lain, apakah yang dimaksud dengan berhala modern? Karena bukan hanya zamannya saja modern, ya, juga kita bisa tergoncang, bisa ya terpengaruh untuk lebih taat kepada berhala modern. Apa itu? Itu apabila hati kita lebih banyak perhatian, bahkan lebih segala-galanya. Apa itu? Kita lebih mengasihi harta yang ada di dunia ini. Itu tidak bisa kita menduakan Tuhan. Cukup hanya Dia saja. Bukan kita juga bisa terpengaruh. Ya, alat-alat modern sekarang ini, teknologi yang canggih. Kalau lebih banyak perhatian kita, waktu kita kepada hal yang demikian, kepada teknologi yang canggih ini, lebih besar perhatian kita, kerinduan kita, ya, daripada Tuhan. Wah, inilah godaan itu kepada kita. Ternyata ya suka atau tidak suka, mau tidak ada cara lain agar kita selamat dari dunia yang penuh dengan kegoncangan ini, yang mendorong kita untuk tenggelam menjadi binasa. Kita diingatkan hanya satu yang perkasa itu, akulah Tuhan Allahmu. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Dia. Itu Allah yang telah datang ke dunia ini dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah patut yang kita sembah. Dialah satu-satunya juru selamat manusia. Karena itu jangan terpengaruh, tergoda untuk menduakan Tuhan. Cukup hanya Dia saja. Karena apa? Karena kalau kita lebih mengasihi
apa-apa yang ada di dunia ini ketimbang Dia, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, disitulah kita sudah jatuh di dalam godaan si iblis. Karena itu, teruslah kita memohon pertolongan Roh Kudus. Melalui bantuan Roh Kudus, maka kita diingatkan, diajarkan agar kita tetap hidup di dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena Dia sungguh perkasa. Ia perkasa menyertai saudara dan saya. Seperti kata Yeremia, Allah mengutus. Atau Yeremia juga artinya Allah menetapkan. Artinya sekarang Tuhan telah menetapkan kita supaya hanya percaya kepada Dia, Allah yang kita kenal, yang kita imani dalam Yesus Kristus. Karena itu kemanapun kita melangkah, andalkanlah Dia, agar hidup kita menjadi berkat bagi semua orang. Tetaplah kita berpengharapan kepada Dia, karena di mana ada asa, di situ tidak ada putus asa. Karena itu tetaplah kita penuh pengharapan untuk senantiasa mengedepankan firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga di sana senang, di sini senang, di mana-mana pun hati kita senang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Betapa kami senang, sukacita ya Tuhan, di tengah-tengah gemulut dunia, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, rintangan, Engkau telah ingatkan kami semuanya agar kami senantiasa lebih mengedepankan, lebih mengasihi Engkau daripada segala-galanya. Karena Tuhan, mampukanlah kami untuk menetapkan mana yang terbaik dalam kehidupan kami. Karena Engkau telah mengutus kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena Tuhan, tatap dirilah semua anak-anak-Mu sekarang, dimanapun mereka berada. Tolong mereka Tuhan, agar mereka tidak tergoda untuk menduakan Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang perkasa, yang menjadi sumber kehidupan kami, sumber masa depan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu senantiasa bertakhta dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang Tuhan menangkan di dalam menghadapi berbagai rintangan tantangan. Engkaulah Tuhan tetap di depan kami, dan kami setia sampai Engkau datang kembali. Terpujilah nama-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.